Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi analisa bilangan kompleks, yaitu turunan fungsi kompleks. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, kita bahas terlebih dahulu definisi dari turunan fungsi kompleks. Nah, definisinya adalah, misalkan fz adalah fungsi kompleks dengan daerah asal atau domain df itu himpunan bagian dari bilangan kompleks, dan z0-nya adalah elemen dari interior df. Maka fungsi fz dikatakan terdiferensial atau dapat diturunkan atau memiliki turunan di z0 jika limit delta z mendekati 0 dari fz0 ditambah delta z dikurangi fz0 per delta z itu ada. Nah, dengan ketentuan delta z-nya adalah delta x ditambah i kali delta y. Nah, maka jika limit delta z mendekati 0 dari fz0 ditambah delta z dikurangi fz0 per delta z ini ada, maka hasil dari limit tersebut bisa dinotasikan sebagai f absen z0 ya. Nah, f absen z0 ini adalah turunan fungsi fz ini di titik z0 ya. Maka f absen z0 dapat dinotasikan dengan limit delta z mendekati 0 dari f z0 ditambah delta z dikurangi fz0 per delta z. Nah, ini adalah turunan fz di titik z0. Oke. Nah, kemudian jika fz terdiferensialkan di setiap titik z pada suatu himpunan A yang merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks, maka diperoleh f absen z di mana semua anggota z itu adalah elemen A, sehingga dapat didefinisikan fungsi baru yang disebut fungsi turunan dari fz. Nah, maka ini disebut sebagai fungsi turunan dari fz. Nah, yaitu f absen z sama dengan limit delta z mendekati 0 dari fz ditambah delta z dikurangi fz per delta z. Nah, ini berbeda ya. Kalau yang awal, yang ini tadi itu adalah turunan fz di titik z0. Tapi kalau ini adalah fungsi turunan dari fz. Oke. Nah, berikut adalah contohnya. Tentukan turunan fungsi fz sama dengan z kuadrat di z0. Kemudian tentukan fungsi turunannya. Nah, sekarang kita akan cari turunan dari fz di titik z0, kemudian kita akan cari fungsi turunannya. Oke, kita cari terlebih dahulu f absen z0-nya. Maka f absen z0 sama dengan limit delta z mendekati 0 dari f z0 ditambah delta z dikurangi fz0 per delta z. Oke. Nah, maka di sini limit delta z mendekati 0. Nah, fz0 ditambah delta z-nya adalah kita ganti z-nya menjadi z0 ditambah delta z. Berarti di sini z0 ditambah delta z kuadrat ya, karena di sini fungsinya z kuadrat, kita ganti dengan z0 ditambah z kuadrat. Kemudian dikurangi fz0-nya adalah z0 kuadrat. Nah, di sini per delta z. Oke, sekarang yang ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Berarti di sini limit delta z mendekati 0 dari z0 kuadrat ditambah
2 delta Z dikali Z0 ya, ditambah dengan delta Z kuadrat. Kemudian dikurangi Z0 kuadrat. Oke. Nah, di sini pernya adalah delta Z. Oke. Nah, kemudian di sini limit delta Z mendekati 0. Nah, di sini untuk Z0-nya ini habis. Nah, ini habis ya, kita coret. Kemudian 2 delta Z dikali dengan Z0 ditambah delta Z kuadrat per delta Z. Nah, sama dengan limit delta Z mendekati 0. Nah, sekarang delta Z-nya saya faktorkan. Jadinya tinggal 2Z0 ditambah delta Z ya. Oke, nah kemudian di sini dibagi delta Z. Oke, nah delta Z-nya kita sederhanakan. Ini 1, ini 1. Nah, maka hasilnya adalah limit delta Z mendekati 0 dari 2Z0 ditambah delta Z. Nah, sekarang delta Z-nya tinggal disubstitusi oleh 0. Jadi hasilnya adalah 2Z0. Nah, sekarang kita mencari fungsi turunannya. Nah, kalau fungsi turunannya yaitu, nah, kalau kita sudah mendapatkan f absen Z0-nya adalah 2Z0, maka kita langsung bisa mendapatkan fz-nya yaitu 2Z. Nah, ini adalah fungsi turunannya. Nah, kalau yang 2Z0 ini adalah turunan fungsi fz di titik Z0. Sedangkan untuk yang 2Z ini adalah fungsi turunan dari fz. Nah, berikutnya adalah teorema turunan. Nah, teorema turunan pada fungsi kompleks ini sama dengan fungsi aljabar biasa. Nah, ini gunanya untuk mempermudah perhitungan turunan pada fungsi kompleks. Nah, teorema yang pertama adalah jika fz pangkat n, maka f absen Z-nya itu adalah n dikali Z pangkat n-1 dengan n-nya adalah bilangan bulat. Nah, teorema yang kedua adalah jika f dan g mempunyai turunan di setiap titik Z di dalam domainnya, maka untuk penjumlahan fz ditambah gz itu bisa dijumlahkan terlebih dahulu baru diturunkan atau diturunkan masing-masing terlebih dahulu baru dijumlahkan. Nah, kemudian yang kedua untuk perkalian. Nah, pada perkalian di sini bisa dikalikan dulu baru dijumlahkan atau menggunakan f absen Z dikali GZ ditambah fz dikali G absen Z. Nah, untuk yang ketiga untuk yang pembagian. Nah, ini teoremanya sama dengan teorema pada turunan fungsi aljabar. Nah, kemudian untuk teorema yang ketiga, andaikan fungsi f mempunyai turunan di GZ dan G-nya mempunyai turunan di Z, maka turunan f GZ itu sama dengan f absen GZ dikali G absen Z. Nah, ini biasa disebut dengan aturan rantai. Oke. Nah, berikut adalah beberapa contoh turunan fungsi kompleks. Nah, yang pertama adalah tentukan turunan fungsi fz sama dengan 3z kuadrat min 4z dengan z0-nya adalah min 1 ditambah i. Nah, kita bisa turunkan langsung dengan menggunakan teorema 1. Berarti kita langsung cari turunan dari fz. Jika di sini fz sama dengan 3z kuadrat dikurangi 4z, nah, maka kita langsung turunkan saja. Di sini adalah f absen Z ya. Kita cari terlebih dahulu turunan fungsinya yaitu 6Z dikurang 4. Nah, maka f absen Z0-nya sama dengan 6 dikali min 1 ditambah I
ya, dikurangi 4. Nah, berarti di sini min 6 ditambah 6i dikurang 4. Berarti hasilnya dalam bentuk bilangan kompleks, yaitu 6i min 10. Nah, hasilnya adalah dalam bentuk bilangan kompleks. Nah, berikutnya adalah contoh yang kedua. Tentukan fungsi turunan dari fz sama dengan 2z pangkat 2 ditambah i dipangkatkan 5. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema aturan rantai. Nah, misalkan di sini fz sama dengan 2z kuadrat ditambah i pangkat 5. Dengan memisalkan W sama dengan 2z kuadrat ditambah I. Maka di sini jadinya adalah Fw sama dengan W pangkat 5. Nah, di sini kita cari dW per dz-nya sama dengan 4z. Sedangkan di sini adalah df per dw sama dengan 5W pangkat 4. Nah, dalam aturan rantai kita bisa membuatnya menjadi doF per dz sama dengan dW per dz dikali dengan df per dw. Nah, ini kita substitusikan dw per dz-nya adalah 4z, kemudian dikali dengan df per dw-nya adalah 5W pangkat 4. Nah, berarti di sini adalah 20Z dikali W-nya kita ganti dengan 2Z kuadrat ditambah I. 2Z kuadrat ditambah I pangkat 4. Nah, 20-nya didapat dari 4 dikali 5. Nah, ini adalah beberapa contoh turunan fungsi kompleks. Jadi sebetulnya sama dengan turunan fungsi aljabar, hanya saja di sini ada bilangan kompleksnya yaitu I. Oke. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang persamaan Cauchy dan Riemann ya di video berikutnya. Oke. Nah, demikian materi kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.